Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an-namsi wansairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa khususan khusatan ila muslim ada kitab tasirul khalaq wa jamin talamidi wa masyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita yaitu kitab Tasriful Khalaq. Insyaallah hari ini halaman 4 ya, halaman 4 bab adabul mu'allim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'ulumi fitarina amin. Adabul mu'allimi. Adabul mu'allimi utaikiku bab mertelake pira-pira tata kramane wong kang mulang ilmu. Adabul mu'allimi utaikiku bab mertelake pira-pira tata kramane wong kang mulang ilmu. Al mu'allimu utai wong kang mulang ilmu. Al mu'allimu utai wong kang mulang ilmu iku dalilul tilmidzi. Iku dalilul tilmidzi wong kang nuduhake murid. Iku dalilul tilmidzi wong kang nuduhake murid ilama maring perkara. Ilama maring perkara yakunu kang ana. Yakunu kang ana iku bi kelawan ma. Iku bi kelawan ma apa kamaluhu. Apa kamalu sempurnane tilmid. Apa kamalu sempurnane tilmid. Minal ulumi sangking pira-pira ilmu. Minal ulumi sangking pira-pira ilmu. Lek enek maklum iku insyaallah minal ulumi ya niku. Wal ma'arifi lan pira-pira kaweruh. Wal ma'arifi lan pira-pira kaweruh. Paistaratu mongko den syaratake. Paistaratu mongko den syaratake apa ayakuna. Apa ayakuna yen to ana sapa mu'alim. Apa ayakuna yen to ana sapa mu'alim iku min dzawil awsafi. Iku min dzawil awsafi saking pira-pira wong kang andeni sifat. Iku min dzawil awsafi saking pira-pira wong kang andeni sifat. Al mahmudati kang den puji. Al mahmudati kang den puji. Li ana rohatil midhi. Li ana rohatil midhi krana temestune roe anak murid.
liana ruhatil miti karena temestune roy anak murid iku dhaifatun kang apes kang apes binisbati kelawan den bangsaake ila ruhihi maring roe mu'alim nah paedha tasofa mongko arekalane dadi persipatan sapa al mu'alimu wong kang mulang iku pas sapa al mu'alimu wong kang mulang bi asofil kamali kelan pira sifat sempurna kana mangko ana sapa atilmidhu anak murid al muwaffaqu kang den paringi pitulung iku kadzalika kaya mengkono-kono itisab jadi babnya ini menerangkan tentang adab-adab guru ya. Jadi perlu saya ketahui di situ diterangkan bahwasanya guru itu adalah penuntun murid untuk menyempurnakan ilmu dan makrifat. Nah, syarat menjadi guru itu dia harus memiliki sikap yang terpuji. Kenapa kok seperti itu? Karena roh murid itu masih lemah kalau dibandingkan dengan gurunya. Maka apabila gurunya itu bersifat sempurna, murid pun akan menyesuaikan diri dengan gurunya. Makanya sampai-sampai Imam Ghazali itu menerangkan di dalam risalah yang berjudul Adab Fiddin dalam Majmu' Rasail, beliau menerangkan bahwasanya adabul mu'alim itu apa? Luzumul ilmi. Adabul mu'alim yaitu luzumul ilmi. Wal amalu bil ilmi. Sampai keterangan itu habis ya. Jadi intinya guru, ustadz atau kiai itu adalah orang-orang alim. Nah, mereka itu disebut alim karena memiliki ilmu yang memadai di bidangnya. Nah, kewajiban orang alim antara lain apa? Yaitu harus mengamalkan dan menyebarkan ilmunya kepada masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, terutama pada murid-murid sendiri. Nah, seorang guru itu hendaknya memperhatikan adab-adab tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali menerangkan apa tadi? Adabul alim luzumul ilmi. Jadi adabnya orang alim itu dia harus tidak berhenti menuntut ilmu. Dan selain itu wal amalu bil ilmi, dia ketika bertindak harus dengan ilmunya. Segala tindakannya disesuaikan dengan ilmunya. Yang selanjutnya yaitu wadawamul waqor. Dia itu harus senantiasa bersikap tenang. Waman utakabur, dan juga
harus meninggalkan sifat takabur di dalam memerintah atau memanggil seseorang. Jadi waman utakabur watakut du'ai bihi. Harus meninggalkan sikap takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang. Selain itu harus warifki bil muta'alim, harus bersikap lemah lembut terhadap muridnya. Tidak membanggakan diri ya. Wata'ani bil muta'rifi. Muta'rifi. Tidak boleh membanggakan diri. Terus wa islahul mas'alati lil balid. Selain itu guru itu harus mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya. Terus wabarkul angfati. Wabarkul angfati mingkolin la adri. Seorang guru itu harus merendah dengan mengatakan saya tidak tahu. Jadi dia harus bersedia menjawab secara ringkas. Ketika apa? Ketika ada pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika apa? Jika si penanyanya itu orang yang kemampuan berpikirnya itu masih terbatas. Jangan sampai bertele-tele. Dan kalau memang dia tidak bisa ditanya muridnya, ya harus menjawab saya tidak tahu. Jangan sampai menjawab semaunya. Selain itu, seorang guru watar kota kaluf, yaitu menghindarkan diri ya, atau meninggalkan diri dari membebani murid sesuatu pelajaran yang belum mampu untuk ditangkapnya. Dan selain itu juga wastimal hujati, harus mendengar argumentasi dari orang lain. Wa ingkanat minal khosmi walau mentoh orang lain tersebut adalah lawan bicaranya. Jadi dari keterangan Imam Ghazali itu tadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya adab orang alim atau guru itu ada 11. 11 itu apa saja? Mari kita pahami dengan teliti. Pertama, adabnya seorang guru yaitu tidak berhenti menuntut ilmu. Seorang guru harus tidak boleh berhenti mencari ilmu. Nah, menuntut ilmu itu tidak ada batas akhirnya. Karena apa? Karena kewajiban mencari ilmu itu dilakukan sejak dari ayunan ibu hingga liang lahat. Nah, dalam kaitan ini Gus Bos itu loh pernah menulis dalam akun Twitternya yang isinya tulisan tersebut yaitu seseorang akan selalu pandai selagi terus belajar. Nah, bila dia berhenti belajar karena menganggap dirinya sudah pandai, mulailah dia bodoh. Kedua, adab seorang guru yaitu harus bertindak dengan ilmu. Orang alim atau guru itu hendaknya bertindak berdasarkan ilmu, terlebih dalam hubungannya dengan ibadah. Di luar ibadah pun suatu tindakan juga harus sesuai dengan ilmu terkait. Misalnya
pengobatan atau terapi terhadap orang sakit itu harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu tertentu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam ibadah, amal tanpa didasari ilmu akan tertolak. Makanya ada kata-kata wong ibadah nggak ngerti syarat rukune tiwas kersa akhirnya nono lurune. Nah, ketiga, adab seorang guru itu harus senantiasa bersikap tenang. Orang yang berilmu itu tentu bersikap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, inilah salah satu hal yang membedakan antara orang berilmu dan orang tak berilmu. Nah, terlebih dalam menghadapi murid-murid yang menjadi tanggung jawabnya dalam kependidikan, seorang guru itu hendaknya bersikap sabar dan tidak emosional, gak mudah marah. Keempat, adabnya seorang guru dari keterangan Imam Ghazali itu, seorang guru itu tidak boleh takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang. Nah, orang alim atau guru itu dituntut untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW sebanyak mungkin. Nah, hal ini itu sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, nabi atau rasul itu dikenal sangat tawadhu, sehingga para alim atau ulama itu juga dituntut untuk bersikap tawadhu dalam semua hal, termasuk dalam memerintah dan memanggil seseorang, misalnya yaitu muridnya sendiri tadi. Yang nomor 5, adab seorang guru dari keterangan Imam Ghazali itu tadi, itu seorang guru itu harus bersikap lembah lembut terhadap murid. Sangat tidak dianjurkan. Orang alim atau guru itu kok bersikap keras itu tidak dianjurkan. Apalagi kejam terhadap murid-muridnya. Sebab apa? Sebab hal ini itu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Sering kali kita temui murid itu tidak berani jujur dengan mengatakan apa adanya. Kenapa? Karena gurunya itu sangat keras terhadap mereka yang bersalah. Nah, akibatnya mereka itu memilih berbohong. Agar apa? Agar selamat dari kemarahan guru. Nah, adab yang keenam bagi seorang guru, menurut keterangan Imam Ghazali tadi, seorang guru itu tidak boleh membanggakan diri. Jadi orang alim atau guru itu hendaknya tidak membanggakan diri atas semua prestasi yang diraihnya. Sebab apa? Sebab hal ini itu bisa membawanya pada sikap ujub, yakni mengagumi diri sendiri, yang ujung-ujungnya menimbulkan kesombongan. Allah itu sangat tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong. Dan sebaliknya, Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa bertawadhu. Nah, adab yang nomor 7 bagi seorang guru, dia itu harus mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya. Jadi tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan kepada seorang murid, misalnya itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir atau seberapa luas pengetahuan murid tersebut. Jadi tidak bijak memberikan pertanyaan yang sulit kepada murid-murid yang baru mulai belajar. Kenapa? Sebab hal ini bisa menimbulkan frustasi dan tidak percaya diri pada murid yang baru belajar tadi. Nah, adab yang nomor 8 bagi seorang guru itu harus merendah dan mengatakan saya tidak tahu. Jadi ada kalanya guru itu tidak perlu menjawab suatu permasalahan apabila murid benar-benar tidak
bermaksud bertanya, tetapi hanya ingin mengujinya. Nah, dalam situasi seperti ini, lebih baik guru itu mengatakan ketidaktahuannya dengan tetap menunjukkan sikap tawaduknya, dan bukan dengan bersikap marah-marah. Adab guru yang nomor 9 dari keterangan Imam Ghazali tadi, itu seorang guru itu harus bersedia menjawab secara ringkas atau sederhana pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikirnya itu masih terbatas. Jadi seorang guru itu dituntut untuk mengenali tingkat kemampuan berpikir murid-muridnya yang beragam, sehingga sehingga penjelasan yang ditujukan kepada individu tertentu itu disesuaikan dengan tingkat kecerdasannya. Nah, sistem pembelajaran sorogan itu sangat memungkinkan guru itu untuk bisa mengenali potensi akademik murid-muridnya satu persatu. Terus adab yang ke-10, adab seorang guru yang nomor 10, yaitu seorang guru itu harus menghindari sikap yang tak wajar. Seorang guru hendaknya selalu bersikap wajar terhadap murid-muridnya. Ia itu tidak perlu bersikap terlalu keras atau sebaliknya terlalu lembut. Sikap terlalu keras bisa membuat murid itu tidak kreatif, ya. Sifat yang terlalu keras itu menyebabkan murid tidak kreatif, dan sebaliknya sikap terlalu lembut itu bisa membuat murid meremehkan perintah-perintah guru. Nah, sikap terbaik itu bagaimana yang harus diambil oleh seorang guru? Sikap yang terbaik yaitu yang moderat atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, adab yang nomor 11, adab seorang guru menurut keterangan dari Imam Ghazali, yaitu seorang guru itu harus mendengar dan menerima argumentasi dari orang lain, meskipun ia itu seorang lawan. Jadi seorang guru itu hendaknya bersikap akomodatif terhadap argumentasi dari manapun asalnya, termasuk dari orang yang tidak sependapat dengannya, dengan cara mau mendengarkan dan mempertimbangkan untuk mengkaji kuat tidaknya argumentasi itu. Maksudnya apa? Maksudnya seorang guru itu tidak boleh bersikap a priori terhadap pendapat orang lain. Nah, inilah ke-11 adab orang alim atau guru sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali. Jadi seorang guru itu harus seperti itu. Kenapa kok harus seperti itu? Tadi kan dikatakan bahwasanya roh seorang murid atau roh murid itu dibanding dengan roh gurunya itu masih kuatan roh gurunya. Maka kalau si guru ini mempunyai sikap yang sempurna, murid akan menyesuaikan sikapnya dengan sikap sang guru, ya. Itu mungkin keterangan yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 1.
guru disyaratkan harus memiliki sikap yang bagaimana. Pertanyaan yang nomor 2, kenapa murid ini ketika mencari guru, gurunya harus mempunyai sifat yang terpuji? Alasannya kenapa? 2. Sekarang nomor 3. Adab seorang guru yang diterangkan oleh Imam Ghazali itu ada berapa macam? Pertanyaan yang nomor 4. Adab guru menurut keterangan Imam Ghazali yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 5. Adab guru menurut keterangan Imam Ghazali yang nomor 2 itu apa? Ya. Makanya kalau diusahakan diperhatikan ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa dari keterangan-keterangan yang saya sampaikan. Itu saja pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.